Selamat Sabat kepada saudari-saudari sekalian yang sudah berbakti di acara ibadah online daripada Jemaat Redlands Indonesian SD Fellowship. Satu kehormatan bagi saya untuk dapat berbicara atau membawakan firman Tuhan bersama-sama dengan saudara sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan atas undangan dari Jemaat Pendeta Om Yap Sangari yang telah mengundang saya, dan khususnya kepada sahabat saya, Sangari yang telah menghubungi dan berkomunikasi untuk dapat bagi saya membawakan firman Tuhan pada hari Sabat yang indah dan suci ini. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun yang lalu ya kita bersama-sama dari SLA dan kemudian di Universitas Kelabat, bersama-sama dalam satu kelompok menyanyi. Saya ingat yang memainkan gitar sambil menyanyi, dan ada begitu perbedaan yang sedang terjadi saat ini yang sangat mencolok, yaitu beliau atau terus menyanyi, terus memuji Tuhan dengan suara yang indah, sementara saya mungkin karena sering berteriak di kelas ataupun di khotbah sampai sudah jarang lagi menyanyi. Tapi saya ingin memuji Tuhan atas kesempatan yang indah dapat melihat membawakan lagu-lagu pujiannya. Jadi puji Tuhan untuk hal tersebut. Baik, untuk memulaikan acara kita, saya ingin membuka di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, pada hari Sabat yang indah dan suci ini Tuhan, kami umat-umat Tuhan datang untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan, memberikan puji-pujian kami kepadamu dan memperoleh kekuatan darimu. Kiranya pembahasan firman Tuhan pada hari Sabat yang indah dan suci ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kami semua. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawakan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada saat saya masih di SMA, di SLA Kawangkoan menjelang tamat, itulah kali pertama mungkin saya pikir ya, saya melihat kelompok-kelompok umat-umat Tuhan dari Amerika yang datang ke SLA Kawangkoan. Dan pada saat saya melihat mereka, saya sangat terkagum-kagum. Banyak tentu saja orang-orang yang baik. Saya masih mengenal banyak di antara mereka, orang-orang yang baik. Dan pada saat mereka datang, satu hal yang dapat saya lihat saat itu adalah, wah, hebat sekali. Ini orang-orang yang datang dari Amerika, hebat sekali mereka. Ya, mungkin bukan hanya peralatan yang mereka miliki, tetapi mungkin pembawaan yang mereka miliki. Dengan kata lain, pemikiran saya sebagai anak muda saat itu, saya berpikir bahwa they are really somebody. They are really somebody. And they got my respect. Saya sangat memiliki respect kepada mereka. Dan itulah kita ya, seringkali kita melihat manusia itu dari mana mereka datang, dari apa yang mereka miliki. Entah itu posisi yang mereka miliki atau mungkin kepunyaan-kepunyaan atau harta yang miliki, dan kita mulai melihat manusia-manusia itu dan mencoba membandingkan. Ada yang sudah menjadi somebody dan ada yang lainnya, kelompok lainnya itu adalah orang-orang yang dapat dikenal dengan istilah nobody. Jadi pada saat ini pembahasan kita sahabat ini adalah tentang nobody from nobody, dari seseorang yang tidak dikenal menjadi somebody, seseorang yang dapat dikatakan dikenal. Banyak buku-buku dalam dunia ini yang mencoba untuk membahas tentang how anybody can become somebody. How somebody nobody thought could be somebody will become somebody. Jadi banyak sekali buku-buku yang menuntun orang bagaimana caranya kita yang mungkin bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang dapat diakui. Ada seorang penulis yang memenangkan hadiah Nobel Prize untuk literature di tahun 2001 yang bernama Sir Vidyadhar Suraj Prasad Naipaul, ya, yang dia berkata, atau namanya terkenal dengan Vidya Naipaul, dia katakan ini, kutipan yang dia tulis. The world is what it is. Men who are nothing, who allow themselves to become nothing, have no place in it. Inilah keadaan dunia yang sesungguhnya ya, yaitu orang-orang yang bukan apa-apa, orang-orang yang tidak berarti, dan membiarkan mereka menjadi orang yang tidak berarti, tidak memiliki apa-apa. Mereka, orang yang bukan siapa-siapa itu, tidak akan memilih tempat atau tidak akan memiliki tempat di dalam dunia.
Banyak umat manusia berusaha untuk menjadi somebody. Karena kalau kita menjadi somebody, orang-orang akan menghormati kita. Jadi kata somebody itu seringkali diasosiasikan dengan penghargaan atau respect yang kita miliki atau yang kita dapati. Ada seorang American billionaire, entrepreneur, filantropis dan lain sebagainya yang terkenal yang bernama Eli Broad. Ya, dia memiliki perusahaan-perusahaannya termasuk dalam Fortune 500 companies. Ini yang dia katakan. Dia katakan adalah I'd rather be respected than love. Saya memilih untuk dapat dihormati daripada dicintai. Lebih baik kita dihormati daripada dicintai. Jadi orang harus menghormati kita. Ini pandangan, boleh saya katakan pandangan dunia ya. Sehingga tidak heran ada satu orang yang katakan, it is better to be a fake somebody than a real nobody. Lebih baik kita berpura-pura menjadi seseorang daripada sesungguhnya kita, dalam keadaan sesungguhnya kita itu bukan siapa-siapa. Tidak heran banyak film-film Hollywood yang seperti Catch Me If You Can't yang dimainkan oleh Leonardo DiCaprio ya. Catch Me If You Can. Jadi seorang anak muda yang boleh dikatakan nobody but wants to be somebody. Sehingga tidak heran ada perkataan yang katakan atau statement yang katakan fake it till you make it. Fake it till you make it. Di dalam sejarah literatur ataupun teater ya ada satu show di tahun 1910 ya, di tahun 1910 dikatakan bahwa ada seorang tawanan yang bernama Wilhelm Voigt. Dia bernama Wilhelm Voigt, dia adalah seorang tawanan dan pada saat itu setelah dia keluar dari penjara, setelah dia di penjara selama 15 tahun, dia mencoba untuk memiliki satu kehidupan yang baik, tetapi pada zaman itu apabila Anda adalah seorang yang pernah ditahan di penjara, maka Anda harus memiliki kartu penduduk. Tetapi untuk mendapatkan kartu penduduk supaya Anda dapat melamar pekerjaan, Anda harus bebas daripada pernyataan ataupun bebas dari satu kelakuan yang mana Anda di penjara in the first place. Jadi kalau apabila Anda sudah di penjara, Anda tidak dapat memiliki kartu penduduk tersebut. Jadi dia berusaha untuk mencari pekerjaan, tetapi dia tidak dapat. Sampai pada satu saat dalam keputusasaannya dia pergi ke toko loa atau thrifty store. Di thrifty store tersebut dia mendapati ada pakaian apa? Pakaian militer. Pakaian militer, lalu dia pikir, oke, nothing to lose. Dia beli pakaian tersebut, lalu dia apa? Dia pakai pakaian tersebut, pakaian kapten, padahal dia bukan seorang kapten, dia bukan seorang militari. Lalu dia pergi ke Dia pergi ke barak tentara, dan di barak tentara dia tiba-tiba memberikan perintah seperti seorang kapten. Dia perintah, hey, serdadu, siapa yang bisa ikut saya? Saya perlu kalian, 15 orang. Serdadu melihat seseorang yang berpakaian kapten, lalu mereka apa? Mereka pun bergerak, ada 15 orang ikut kepada Wilhelm Voigt tersebut. Lalu pergilah dia. Dia pergi ke kantor daripada wali kota. Dia pergi ke mayor's office, kantor wali kota. Lalu dia masuk ke kantor wali kota, bertemu dengan wali kota. Lalu dia katakan, saya ingin menangkap kalian karena kalian ini korupsi. Ya, karena kalian ini korupsi. Jadi mana itu semua harta milik yang dimiliki oleh harta korupsi kalian? Karena kaget sekali, yang mana? Karena kaget sekali wali kota tersebut, dia tidak bisa bikin apa-apa. Saya butuh untuk menjamin bahwa untuk menjamin supaya kalian tidak ditawan, saya perlu sekian jumlah uang. Lalu wali kota itu bingung, lalu wali kota apa ya? Katakan dalam kisah tersebut wali kota itu berikan kepada Wilhelm Voigt tersebut. Dan itulah yang terjadi. Beberapa waktu kemudian diketahui bahwa Wilhelm Voigt itu adalah seorang penipu. Dan dia ditangkap dan kembali dimasukkan ke penjara. Tetapi kisah dari apa yang dilakukan oleh Wilhelm Voigt ini menjadi satu play atau satu drama yang dikenal dengan nama The Captain of Copernic. The Captain of Copernic. Dan inilah
Ya, yang menjadi kutipan yang dilihat dari William Copernic ini, dia katakan, I used to think all the trouble in the world was caused by people giving orders. Saya selalu berpikir bahwa masalah-masalah di dunia ini terjadi karena oleh sebab orang-orang yang memberikan perintah. Masalah di dunia ini oleh sebab orang-orang yang berkuasa memberikan perintah. But now, dia katakan sekarang, now I reckon that it is people being so willing to take them. Masalahnya adalah bukan orang yang memberikan perintah, tetapi orang-orang yang menerima perintah tersebut untuk kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan. Walaupun perintah tersebut mungkin datang bukan dari orang yang benar, tetapi orang yang palsu dengan kata lain. Ya. Inilah sebabnya dari play The Captain of Copernic, maka dari drama tersebut, maka dikenal ada satu istilah dalam bahasa Jerman, Kleider machen Leute. Artinya, clothes makes the man. Pakaian itulah yang menyebabkan kita menjadi manusia. The clothes make us somebody. Jadi tidak heran kalau kita lihat banyak orang misalnya kalau mereka keluar di tempat pekerjaan, lalu mereka pakai jas, dan itu orang-orang lain pasti akan lebih, sepertinya seakan-akan lebih apa ya, seakan-akan lebih hormat, seakan-akan. Tapi apakah ini ajaran Alkitab? Apakah penghormatan yang kita miliki itu pada saat kita menjadi pemimpin yang memberikan perintah? Atau kehormatan itu apabila kita menggunakan jas dan orang tunduk kepada kita, melihat status kehidupan kita? Apa itu respect atau penghormatan tersebut? Yang menurut Alkitab. Alkitab menyatakan bahwa penghormatan atau saling menghormati itu apa? Sesuatu hal yang penting. Misalnya, 1 Petrus 2 ayat 17 katakan apa ya? Hormatilah semua orang. Ya. Hormatilah semua orang. Jadi hormat itu penting. Tapi yang mana? Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Jadi kita dimintakan untuk menghormati orang lain. Atau semua orang. Kalau kita lihat dalam bahasa Grekanya, kata hormat, timesate, yaitu menghormati atau menghargai, artinya kita menempatkan nilai besar atau harga yang tinggi kepada sesuatu. Dan sesuatu tersebut, kalau menurut Alkitab itu bukan diri kita. Yang kita taruh, yang kita nilai itu bukan diri kita. Karena pada saat kita mencoba untuk menilai diri kita, mungkin penilaian kita itu salah. Kita pikir, oh saya ini seorang pembicara yang hebat, tapi ternyata tidak. Saya pikir saya orang yang terkenal, ternyata ada yang lebih terkenal atau Anda sebenarnya tidak terkenal. Saya pikir saya orang baik, ternyata saya bukan orang yang baik. Tanyalah anak saya, tanyalah istri saya atau keluarga saya. Jadi penghormatan yang harus kita berikan itu bukanlah penghormatan yang kita anggap diri kita miliki, tetapi marilah kita menghormati apa? Semua orang. Ya. Semua orang. Allah, ya. Allah yang terlebih harus kita hormati. Tapi bagaimana, mungkin Anda katakan, bagaimana pendeta itu tentang raja, emperor. Ya. How can we honor, how can we respect someone who does not deserve to be respected? Kalau pemimpin negara tersebut orang yang patut untuk dihormati, puji Tuhan. Tapi kalau dia orangnya jahat, apa kita harus hormati? Ya. Apakah kita harus hormati? Apakah kita harus menghormati? Ada satu pepatah yang katakan, ya, show respect to people who don't even deserve it. Not as a reflection of their character, but as a reflection of yours. Tunjukkanlah rasa hormat pada orang-orang yang bahkan tidak pantas untuk mendapatkannya, bukan sebagai cerminan karakter mereka, tetapi sebagai cerminan karakter Anda. Jadi pada saat kita menghormati bahkan seorang pemimpin, ya, saya boleh katakan ada pemimpin-pemimpin negara yang saya tidak setuju dengan policy mereka, tapi saya tetap hormati. Ya. Kita minimal saya coba untuk terus tetap apa ya, hormati. Dan Alkitab cukup jelas, hormatilah apa? Semua orang, memberikan nilai, ya. Memberikan nilai. Dan kalau kita lihat yang kita hormat, yang nilai kita berikan adalah semua orang. Dan dengan kata lain, semua orang itu sederajat. Ya, semua orang itu seakan-akan sederajat. Ya, semua orang adalah sederajat. Kalau sampai ada kita memberikan derajat-derajat yang berbeda, itu ajaran yang apa ya? Ajaran yang salah.
Kita harus memberikan penilaian yang benar terhadap semua orang. Dan Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 2-3 katakan ini. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan apa? Satu tujuan dengan cara apa? Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya kadang-kadang setuju dengan orang yang berkata, Pendeta Rantung, saya nggak suka ikut reuni. Kenapa? Ya. Karena pada saat kita reuni seringkali kita ditanya-tanya tentang siapa, apa yang kita buat, di mana kita. Dan pada ujung-ujungnya ada yang dianggap lebih tinggi, lebih utama daripada yang lain. Firman Tuhan tidak mengajak kita untuk memiliki pandangan seperti itu. Entah Anda dari kampung di Ratahan, atau Anda dari New York, atau Los Angeles, atau dari manapun. Jangan kita menganggap seseorang itu lebih tinggi satu dengan yang lain. Value others above yourself. Dan apabila itu dikatakan, itulah yang sukacita tersebut yang lengkap. Sukacita yang lengkap apabila kita semua menaruh menghargai pertama-tama Yesus. Kemudian yang kita hargai kedua adalah orang lain. Mungkin jiwa kita yang terakhir, dan itulah joy tersebut. Kita sering menggunakan akronim joy. Jesus first, others second, and yourself last. Yourself last. Tapi sukar. Kenapa saya katakan sukar? Karena kita berada dalam satu masa di mana segala sesuatu itu kalau bisa berpusat kepada me. Diri saya lah yang harus terutama. Itulah yang harus diutamakan. Kebahagiaan orang lain itu non-existent. Yang saya ingin miliki adalah kebijaksanaan apa? Kesukaan yang dapat saya peroleh. Tetapi sesungguhnya satu kutipan yang dibuat oleh Lynn Robbins, dia katakan, there is no lasting happiness. Tidak ada kesukaan yang lasting jika hidup kita dipusatkan kepada diri kita sendiri. Kalau yang kita pusatkan adalah berapa banyak orang yang akan memperhatikan saya, berapa banyak orang yang ingin menyukai saya, berapa banyak orang yang akan melihat keberadaan saya. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang bukan untuk dihargai. Kehidupan Yesus bukanlah hidup yang berpusat kepada dirinya. Tetapi kehidupan Yesus seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 5-10 dikatakan, Rasul Paulus menasihati orang-orang Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang mana perasaan yang harus kita miliki yang sama? Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi apa? Bukan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, kematian yang paling rendah daripada kematian-kematian lainnya. Bukan mati dalam kemuliaan, tapi mati dalam kehinaan. Mati dalam kehinaan. Tetapi pada saat dia mati dalam kehinaan, mengosongkan dirinya, tidak menganggap dirinya setara dengan Bapa. Tapi itulah sebabnya, firman Tuhan selanjutnya katakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Kalau kita tahun 1970-an dikenal dengan istilah servant leadership yang dibawakan oleh Lee Greenleaf, maka sesungguhnya Yesuslah itu servant leader yang sesungguhnya. Untuk memimpin, untuk mendapatkan respect, dia menjadi hamba. Tidak ada tokoh manusia, tadi saya baca tentang Yesus ya. Tidak ada tokoh manusia yang mengalami kehidupan dari nobody menjadi somebody itu selain Daniel. Ya, kalau kita membuka Alkitab kita,
Kita membaca misalnya Daniel 1 ayat 1. Dikatakan pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota apa? Mengepung kota itu. Lalu apa yang katakan di ayat yang ketujuh? Kita lihat bagaimana Daniel dan sahabat-sahabatnya yang ditawan dari Yerusalem dibawa ke Babylon. Kemudian apa yang terjadi? Daniel dikatakan dinamainya Belteshazzar, Hananya, sahabat Daniel bernama Hananya, dinamai Sadrak, Misael dinamainya Meshak, dan Azaria dinamainya apa ya? Abednego. Oke. Dan kalau kita lihat, Daniel itu dari Yerusalem adalah seorang keluarga bangsawan. Dia somebody di Yerusalem, tapi pada saat dia dibawa ke penawanan di Babel, dia menjadi nobody. Bahkan dari nobody-nya itu adalah nama-nama mereka. Daniel, God is my judge, itu hilang. Dihilangkan. Namanya dia itu menjadi Belteshazzar. Bel, protect the king. Jadi dia gantinya menunjukkan sebagai apa ya? God is my judge, tapi sekarang dia diberikan nama, dialah yang menjadi apa? Penjaga daripada raja. Menjadi penjaga daripada raja. Penting sekali kita ingat nama Belteshazzar ini ya. Jadi dia menjadi nobody sama sekali. Tapi coba kita lihat kehidupannya, kita semua tahu sudah ya kisah daripada Daniel. Bagaimana dia dilatih, dididik di istana raja dan kemudian dia berhasil memiliki pengetahuan yang lebih daripada orang-orang lainnya. Lalu kemudian kita tahu dalam Daniel pasal 2, raja bermimpi, tidak ada yang dapat menginterpretasikan mimpi tersebut. Lalu kemudian Tuhan memberikan kepada Daniel kemampuan untuk apa? Memberikan kepada Daniel kemampuan untuk menginterpretasikan. Dan dari saat itu, setelah Daniel menginterpretasikan, jadilah dia diangkat menjadi petinggi di kerajaan Babel. Daniel 2 ayat 48 katakan, lalu raja memuliakan Daniel. Tadinya dia tidak dimuliakan. Dia adalah hamba, dia adalah tawanan dari Yerusalem. Slave, budak dari Yerusalem. Tapi sekarang raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Tadinya di Yerusalem dia adalah somebody. Tapi kemudian pada saat dia ditawan ke Babel dia menjadi nobody. Tapi kemudian setelah Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan dari akal budi dari surga. Menginterpretasikan mimpi raja. Dia kembali naik menjadi apa? Menjadi somebody. Menjadi somebody. Menjadi prime minister. Tapi coba kita lihat apa yang kemudian terjadi dalam kehidupan Daniel. Apakah kehidupannya selalu menjadi somebody all the time? Ya. Somebody all the time? Tidak ya. Albert Einstein katakan, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. To keep your balance, you must keep moving. Life is riding. Ya. Seperti bola, ada apa ya? Ada di atas, di bawah. Tapi itulah, kita berada di atas bawah, itulah jalan kita untuk apa? Terus maju ke depan. Dan kita tahu kisahnya pada saat kita membaca Daniel pasal 5. Daniel pasal 5, kita melihat bagaimana Daniel saat itu, yang dia menjadi somebody di zaman Nebukadnezar, tetapi di zaman cucu daripada Nebukadnezar yang bernama sama dengan Daniel, Daniel itu nobody. Kita tahu kisahnya Daniel pasal 5 ayat 1 sampai 2. Raja Belteshazzar, namanya sebenarnya sama dengan Belteshazzar, tapi karena Daniel mungkin pada saat dia menulis kitab Daniel, dia tidak suka dinamai dengan nama kafir, makanya dia tambah Belteshazzar. Tapi nama sebenarnya dia sama ya dengan Raja Belteshazzar. Without T. Raja Belteshazzar. Protect the king ya. Oh Lord protect the king. Raja Belteshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum-minum anggur dikatakan. Ia minum-minum anggur. Ayat kedua, dalam kemabukan anggur, Belteshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya. Tapi sesungguhnya itu adalah kakeknya ya.
yang diambil oleh Nebukadnezar kakeknya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas tersebut. Ya. Anda tahu ini adalah satu hal yang tidak dilakukan oleh Raja Nebukadnezar, tetapi dilakukan oleh cucunya. Kenapa? Karena sang cucu ini adalah tipe manusia yang ingin direspect, yang ingin selalu dinilai tinggi, yang selalu ingin dianggap sebagai somebody. Dan ia ingin menunjukkan somebody-nya, dia ingin menunjukkan kehebatannya, dan dia melakukan sesuatu yang Raja Nebukadnezar tidak berani bahkan buat, yaitu mengambil perkakas dari bait suci di Yerusalem, digunakan untuk hal-hal yang tidak sepantasnya digunakan untuk perkakas suci. Dia pakai untuk minum-minum. Raja Nebukadnezar menghormati, tetapi sang cucu yang boleh dikatakan dalam bahasa manusia yang gila hormat tidak mau menghormati apa yang dihormati oleh sang kakek. Dan kita tahu bagaimana apa yang terjadi kemudian. Daniel 5 katakan pada waktu itu tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki dia, dan raja melihat punggung tangan yang sedang apa? Lalu sedang menulis. Lalu Daniel menulis dalam Daniel 5 ayat 6. Lalu menjadi pucat raja. Lalu raja menjadi pucat. Dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas. Dan lututnya berantukan. Kita sering mungkin nonton di film-film kartun ya. Bagaimana orang yang ketakutan itu apa ya. Kakinya terantuk-antuk ya karena ketakutan. Dan demikianlah raja. Pucat dia. Pucat. Teror. Ketakutan. Dan ini kata pucat dan takut, ini diulangi beberapa kali di dalam kitab Daniel Fatsalnya yang kelima. Ya. Kita tahu ya, mari kita pusatkan nanti tentang pucat dan ketakutannya itu ya. Kita tahu bagaimana raja mencoba untuk mencari orang menginterpretasikan apa yang tertulis di dinding. Ya. Dia perintahkan dengan berserulah raja dengan keras, dia berteriak. Biasanya orang-orang yang gila hormat tuh kalau kita lihat orang-orang yang real somebody itu mereka bicaranya itu apa ya, lembut. Kayak saya lihat kayak Jokowi atau mungkin kayak Presiden Soeharto dulu itu ya. Kalau ngomong itu saudara-saudara yang kekasih. Ya. Coba Anda lihat Ratu Elizabeth itu kira-kira tukar teriak-teriak mereka seperti saya gitu, enggak cuma ya. Kalau kita lihat orang-orang yang terhormat itu justru mereka orang yang tenang ya, pada umumnya kalem. Ya. Tapi orang yang ingin supaya dihargai dan dihormati, mereka itulah yang teriak-teriak. Jadi kemudian di sini dikatakan berserulah raja dengan suara keras supaya para ahli jampi, kasdim, ahli nujum dibawa menghadap. Kalau orang yang betul-betul dihormati, dia cuma kasih kode, bawa. Tapi ini dia berteriak. Anyway, kita lihat bagaimana kemudian tidak ada seorang pun yang bijaksana yang datang menghadap sanggup membaca tulisan dan memberitakan maknanya kepada raja. Dan di sini diulangi kembali, sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belshazzar dan ia menjadi pucat. Diulangi kembali kepucatannya tersebut, diulangi kembali ketakutannya tersebut. Lalu kemudian apa? Datanglah ibunya. Datanglah ibu daripada Belshazzar. Ya, jadi kita tahu dari sejarah, kita kalau pelajari arkeologi kita dapati bahwa ayah daripada Belshazzar itu adalah Raja Nabonidus. Tetapi Raja Nabonidus ini anak daripada Nebukadnezar, dia tidak terlalu suka untuk menjadi raja, dia suka untuk menjadi pertapa. Dia pergilah untuk menjadi pertapa. Lalu dia serahkan kepemimpinan kerajaan itu kepada Belshazzar anaknya. Tetapi istri daripada sang raja Nabonidus itu masih ada di istana. Dan istri inilah, permaisuri itulah yang dikatakan permaisuri dalam Daniel 5 ayat 10-12. Ibu daripada Belshazzar atau permaisuri, datanglah dia kepada anaknya. Ya, kenapa? Karena kalau istri daripada Belshazzar tidak mungkin akan bicara seperti yang dikatakan permaisuri ini. Daniel 5 ayat 10-12, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan, berkatalah permaisuri, ya raja, kekallah hidup tuanku. Wah, bagus sekali ya.
ya raja. Dia akui mamanya itu dia sedikit menghormati seperti biasa di hadapan orang-orang lainnya. Seperti dia hormati. Bagus, bagus. Mula-mulanya dengan kata yang bagus ya. Ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku. Bagus, masih nasihat yang bagus. Tapi yang berikut yang terakhir ini. Save the best for the last. Untuk ayat ini ya. Dikatakan apa ya? Dan janganlah menjadi pucat. Janganlah menjadi pucat. Ketakutan sang raja, kepucatan sang raja diekspos oleh ibunya sendiri. Di depan orang-orang lain. Kalau bagi saya, kalau ibu saya misalnya saya lagi berkhotbah, lalu ibu saya mungkin tegur saya sementara saya berkhotbah, Stephen, mungkin saya bilang di rumah, mami jangan begitu dong, malu-maluin aja nih mami. Jangan bilang-bilang begitu. Tapi ibu ini katakan apa? Jangan pucat. Jadi ibunya sendiri pun boleh dikatakan tidak terlalu menghargai apa yang anaknya lakukan dengan membawa peralatan-peralatan dari Ka'bah Yerusalem yang tidak seperti yang dilakukan bahkan oleh Raja Nebukadnezar ataupun suaminya. Dan bukan itu saja. Dia melihat bagaimana anaknya berteriak-teriak dalam keadaan mabuk. Dia tidak suka mungkin. Ayat berikutnya katakan, dia kemudian memberikan jalan keluar terhadap masalah tulisan di dinding. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah Tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Lalu kemudian sang permaisuri katakan, Daniel, ibu daripada sang Raja Belshazzar, sudah sebutkan, Daniel yang dinamai Belshazzar oleh Raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan dia akan memberitahukan makna dari mimpi tersebut. Ya, walaupun mungkin saya percaya Raja Belshazzar malu dibilang pucat. Tapi ibunya kasih jalan keluar ya. Panggil Daniel yang dinamai Belshazzar. Supaya dia akan memberitahukan maknanya. Lalu kita lihat ayat selanjutnya katakan apa ya. Pada saat itu dipanggillah Daniel. Daniel datang. Dan coba kita lihat di ayat 13. Ya, di ayat 13. Bukan ayat 12 seperti tulis ini ya, tapi ayat 13. Dan ini yang dikatakan oleh Raja Belshazzar kepada Daniel. Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari Yehuda? Mungkin kalau kita baca sepintas tidak ada masalah dengan apa yang dikatakan oleh Raja Belshazzar. Tetapi coba kita lihat. Yang dinyatakan oleh sang Bunda Raja tidak berbicara tentang orang buangan. Dan berikutnya, Bunda Raja berbicara bahwa Daniel itu namanya Belshazzar yang sama dengan Raja apa? Belshazzar. Tapi pada saat Daniel muncul, Raja ini yang dia tekankan itu adalah Daniel as nobody. Bukankah engkau Daniel, orang buangan? Bukankah engkau Daniel, budak dari Yerusalem? Dia tidak bilang, bukankah engkau Daniel yang dinamai Belshazzar, bukankah engkau dulu yang adalah prime minister, bukankah engkau Daniel yang dulu adalah orang pintar yang dapat menginterpretasikan mimpi. Dia tidak tekankan hal-hal yang positif, hal-hal yang mengagungkan Daniel, tapi yang dia tekankan adalah Daniel seorang buangan yang diangkut oleh raja. Dan dia tidak mau menyebutkan nama Belshazzar karena itu adalah namanya dia. Ya. Dia tidak mau. Ya. Tapi kita tahu bagaimana kisahnya ya. Pada saat dia sebutkan tersebut, ya, Daniel tetap saja melakukan apa yang dia inginkan. Daniel tidak merasa tersinggung. Daniel tidak marah. Daniel tidak berontak, protes. Kenapa kamu seperti merendahkan aku? Daniel tetap Daniel tetap menginterpretasikan mimpi sang raja. Lalu kita lihat. Daniel 5, 29-30 katakan. Setelah mimpi tersebut, setelah tulisan di dinding tersebut diinterpretasikan. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu. Dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kenapa Daniel orang ketiga? Siapa orang pertama?
raja yang sesungguhnya, Nabonidus. Siapa yang kedua? Yang kedua itu adalah Belshazzar, dan yang ketiga itu adalah siapa? Daniel. Tetapi Daniel tidak perlu itu dia. Kenapa? Karena pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Seorang raja yang mencoba untuk menunjukkan kesambadiannya, nilainya yang hebat, Tuhan rendahkan. Pada saat kita mencoba untuk menjadi somebody dengan merendahkan orang lain. Pada saat kita mencoba untuk menunjukkan siapa kita, dengan apa yang kita miliki, kemampuan pendidikan kita, harta kita, dari mana kita berasal. Dan itu yang kita tinggikan dan merendahkan orang lain, maka kita akan direndahkan oleh Tuhan. God humbles somebody. Yesaya 2:12 katakan, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Tuhan ingin kita meninggikan satu sama lain, meninggikan semua orang, bukan meninggikan diri kita. Ya. Tuhan mampu di dalam kehidupan Daniel menjadikan seorang yang nobody di Babylon menjadi somebody. Dan pada saat orang yang nobody tersebut, Daniel, menjadi kembali nobody, Tuhan yang angkat dia menjadi somebody. The respect that Daniel got did not come through loud voice. Respect yang Daniel miliki bukan karena dia berteriak-teriak untuk orang apa, hormati dia. Dia tidak dapat respect tersebut melalui loud voice, tetapi faithful life, kehidupan yang setia. What about us? How can we be true somebody? Bagaimana caranya kita dapat menjadi umat-umat yang dihargai, yang memiliki nilai? Inilah yang firman Tuhan katakan dalam Yeremia 9 ayat 23. Yeremia 9 ayat 23 katakan, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. We can never be somebody in the eyes of God because of our wisdom, our strength, or our riches. Kita tidak akan pernah menjadi somebody karena kebijaksanaan kita, karena kekuatan kita, karena kekayaan kita. Karena doktor dia, doi banyak, dari Amerika dia. Nah, ya. Kita tidak akan menjadi somebody karena hal-hal tersebut. Tapi bagaimana supaya kita menjadi the real somebody? Tetapi yang menjadi somebody adalah siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semua itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Bagaimana supaya kita menjadi somebody? Kita mengenal Tuhan. Mengetahui kasih setia dan keadilannya dan membagikan itu kepada sesama kita. Ya. Yohanes berkata dalam Yohanes 3 ayat 29 sampai 30, inilah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. This is joy of mine and the joy is now complete. Kenapa? Karena Yesus, Yohanes Pembaptis katakan, karena Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bagaimanakah supaya saya dan saudara bisa menjadi seperti Yohanes? Supaya kita bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kita dapat bertumbuh di dalam Yesus. Increases in Jesus. Mungkin ini 3 hal yang dapat kita lihat ya. Pada saat kita berpikir tentang dosa, kesalahan. Dosa dan kesalahan siapa yang harus kita fokuskan? Pada saat kita berfokus, mencoba untuk melihat sukacita, kenyamanan, dan security. Ya. Security siapa yang harus menjadi fokus kita? Kalau kita pikir sini, seringkali kita berpikir bahwa fokus kita
Supaya kita menjadi orang somebody, kita melihat orang lain itu lebih kecil. Dengan melihat besarnya dosa mereka, kita menjadi lebih besar. Ya, kita menjadi lebih besar dari mereka. Kita menjadi somebody dari mereka karena dosa mereka lebih banyak. Atau pada saat kita berbicara tentang kebahagiaan, sukacita, contentment, perasaan puas. Kepuasan siapa yang kita fokus? Diri kita atau orang lain? Dan pertanyaan terakhir, who is the focus of your service? Siapakah yang harus kita layani? Seringkali kita menjawab pertanyaan, inilah 3 pertanyaan penting ya, yang seringkali terputar balik pada saat kita menjawabnya. Firman Tuhan katakan, pada saat kita memikirkan tentang dosa, janganlah kita berfokus kepada dosa orang lain, tapi mari kita lihat berfokus kepada dosa saya. Dosa saya, bukan dosa orang lain. Itulah fokus kita. Apalagi, bagaimana pada saat kita berbicara tentang sukacita, security and contentment. Di mana, kepada siapa kita akan menaruh sukacita kita? Kepada siapa kita akan menaruh kekuatan kita, kepuasan kita. Kepuasan kita bukan kepada diri kita, tetapi kepada Kristus. Kepada Kristus. Security kita bukan kepada uang, contentment kita bukan kepada keadaan yang kita miliki, tetapi kepada Kristus. 1 Petrus 1 ayat 8-9. Dan yang terakhir, pada saat kita mau melayani, siapa yang kita mau melayani? Diri kita supaya kita dianggap sebagai orang yang penting? Tidak. Who should be the focus of my service? The focus of my service should be others. Fokus daripada pelayanan kita adalah orang lain. Ya. Dan pada saat ini kita lakukan, maka kita dapat menjadi seperti Daniel. Ya. Yang dianggap nobody oleh seorang raja yang memiliki sama nama dengan dia, Belshazzar. Tetapi pada akhir kisah dalam Daniel 5, Daniel lah yang menjadi somebody. Dan raja tersebut menjadi nobody. Karena yang meninggikan Daniel adalah Allah. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Dan saya bawakan ini dalam nama Yesus.